Ya, halo. Apa kabar? Ya, jadi hari ini saya akan mendokumentasikan tentang source code online shoppers yang versi keempat. Ya, jadi di sini kita akan memulai dulu untuk pengaturan di localhost ya. Nanti di next video kita akan bahas soal pengaturan di hosting. Ya, jadi seperti itu. Jadi untuk langkah awalnya itu pertama-tama kita download dulu SEM ya. Ya, seperti ini. Jadi kita download itu SEM yang versi paling terbaru. Oke, jadi biasa saya download dari sourceforce.net sini. Nanti kalian download yang versi terbaru yang ini ya. SEM versi 7,422. Oke, setelah di-download, nanti diinstal seperti biasa. Nanti akan muncul di sini ya. Nanti kita buka SEM di sini. Oke, jadi ini yang tampilan untuk SEM. Ya, jadi untuk memulai langkah awal itu pertama-tama kita klik dulu SEM control. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nanti diaktifkan untuk kedua ini ya. Nanti di start sampai muncul berwarna hijau ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan buka ke folder htdoc ya. Jadi di sini untuk menyimpan filenya seperti itu. Oke, kita buka. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi kita akan simpan file di sini. Ya, kemudian kita ke source code yang telah kita download. Ya, ini dia ya. Jadi ini source code shoppers versi 4. Ya, ini database-nya dan ini untuk scriptnya. Ya, jadi kalian ikuti aja petunjuk sesuai dengan di sini. Ini instalasi script di localhost. Ya, di sini sudah dijelaskan ya. Pertama buat folder. Misalnya kita buat folder shoppers untuk langkah pertama di localhost. Kalau di SEM biasanya ada di folder htdoc. Jadi kita akan buat satu folder baru di htdoc sini dengan nama shoppers ya. Jadi kita buka dulu htdoc. Kita bikin satu folder. Ya, kita beri nama shoppers ya. Oke, ya seperti ini ya. Oke, langkah kedua ekstrak file yang sudah di download ya. Nanti yang file yang sudah di download tadi diekstrak semua di folder shoppers ini dan copy semua ya untuk isi dalamnya. Oke, isi dalamnya kita copy semua, jadi sudah di sini semua. Jadi tinggal di copy aja. Setelah copy kita pastekan di folder shoppers. Lalu kita ekstrak semua ya. Kita ekstrak semuanya. Iya. Oke, sudah terekstrak semua. Oke, langkah selanjutnya buat database misalnya shoppers di phpMyAdmin. Jadi kita buka phpMyAdmin. Jadi bukanya itu adalah localhost/phpMyAdmin ya. Ya, nanti di sini klik buat baru. Ya, kita akan buat nama database, kita beri nama sama shoppers. Jadi untuk nama database-nya sama dengan nama di foldernya ya, shoppers. Setelah itu kita buat. Oke, setelah kita buat, ya nanti langkah selanjutnya adalah import file shoppers SQL di dalam folder tadi. Ya, database harus masuk semua. Jadi kita akan mengimport ya. Untuk mengimportnya klik import di sini. Kemudian kita pilih file. Oke, kita pilih file yang ini ya. Jadi kita upload ini, kemudian klik kirim. Ya, jadi kita akan mengimport semua file SQL di dalam folder shoppers dan ini harus masuk full ya. Ya, dia harus masuk full. Jadi nanti dicek. Setelah ini selesai kita cek apakah semua sudah terupload atau belum. Oke. Ya, langkah ketiga adalah kita akan men-setting untuk konfigurasi dan koneksi database di halaman depan. Ya, jadi untuk di halaman depan dulu ya. Untuk halaman depan itu yang harus kita rubah adalah file database.php yang ada di dalam folder aplikasi/config. Ya, seperti itu. Jadi ini untuk tampilan halaman depannya. Nanti posisinya itu ada di sini ya, di aplikasi. Kemudian kita klik config, kemudian kita klik database.php. Iya, oke.
ya, database.php. Ya, nanti yang kita sesuaikan di sini ya. Jadi kita bikin sama ya. Jadi kita sesuaikan, kita bikin sama, database shoppers, password dikosongkan, username-nya root. Ya, seperti itu. Jadi kalau kalian punya nama sendiri, nanti samakan aja untuk nama yang kalian bikin database tadi di phpMyAdmin sama di database.php yang di sini. Ya, seperti itu. Oke. Next. Ya, di sini setelah itu ini sudah sesuai ya. Kemudian setting konfigurasi dan koneksi database di halaman admin area. Ya, jadi kita juga harus merubah untuk posisi yang ada di admin area ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk buka folder admin area, jadi di sini untuk folder admin areanya dan folder buat halaman depannya itu terpisah ya. Jadi karena dia terpisah, jadi harus dua yang harus kita setting. Jadi kita akan masuk ke folder cdn aplikasi /config. Yang kita rubah ini adalah database.php. Jadi kita samakan ya. Oke, ini yang di halaman pertama. Ini halaman yang kedua ya. Ini halaman buat admin area di sini. Oke, jadi ini halaman full untuk admin tuh hanya di folder cdn ini. Ini yang untuk akses admin. Kita klik, kita pilih aplikasi, kita klik config, kita pilih database.php. Ya, ini juga kita harus sesuaikan sama persis dengan yang di halaman depan tadi ya. Jadi seperti ini ya. Jadi duanya sama. Oke, localhost root 0 shoppers, localhost root 0 shoppers, seperti itu. Oke, next. Ya, setelah ini kita akan membuat untuk pengalian URL ya. Jadi kita akan men-setting URL. Jadi kita akan buka file config.php yang ada di folder aplikasi depan. Jadi aplikasi /config kita akan merubah untuk settingan di config.php. Oke, kita akan sesuaikan dengan URL-nya kita. Kita buka dulu config tadi. Kita balik lagi ke sini, kita buka lagi aplikasi, kita pilih config. Oke, sekarang kita akan klik untuk config.php. Ya, di sini masih kosong. Ya, nanti karena ini masih di localhost, jadi posisinya seperti ini. Kita tinggal tambahkan / nama folder ya. Jadi nama foldernya shoppers. Jadi saya akan bikin sini shoppers juga. Jadi localhost /shoppers. Jadi kalau kalian punya nama sendiri, nama ini tinggal sesuaikan aja dengan nama folder kalian masing-masing. Oke. Kita sudah rubah. Oke, next. Oke, selanjutnya kita akan buka juga untuk pengalian di admin area. Jadi akan kita rubah ini localhost /shoppers/cdn ya. Jadi kita sesuaikan dengan nama di sini. Oke, kita balik lagi. Kita masuk folder cdn, aplikasi, config. Kita buka config.php. Di sini kita tambahkan shoppers /cdn. Seperti itu ya. Oke, localhost /shoppers/cdn. Ya, jadi dia akan tampilannya seperti ini. Oke. Seperti ini ya. Setelah itu kita save semua dulu. Save. Oke. Ini sudah, nggak perlu di save. Ini juga sudah. Oke, next. Oke, ini seperti ini ya. Ini sudah terinstall semua. Jadi sini ada pemberitahuan import telah selesai, 191 query dilakukan, support.sql. Jadi seperti itu. Jadi ada centang hijaunya. Jadi ini menandakan kalau semua database sudah masuk. Oke, seperti ini. Jadi seharusnya untuk website ini sudah bisa diakses ya. Jadi untuk mengakses web kita akan buka di sini localhost / nama folder ya. Iya, shoppers. Iya, kita sudah masuk ke halaman. Jadi ini tampilan halaman depannya ya. Ini halaman depannya. Oke, ini untuk kategorinya, ini untuk bannernya. Ya, ini untuk link buat promosi. Ya, ini produknya masih kosong. Nanti kita akan bahas soal produk-produk yang di sini. Nanti kita akan coba isi untuk semua produk di sini. Nanti itu masuk ke video dokumentasi ya. Oke. Ini halaman depannya. Setelah itu kita cek halaman adminnya. Jadi untuk / halaman admin kita bisa tambahkan folder cdn di sini. Oke, kita klik. Ya, ini langsung mengarah ke halaman admin. Ya, jadi untuk password defaultnya adalah username-nya admin, passwordnya admin 123. Oke, setelah itu kita klik masuk. Oke, berhasil. Ya, kita sekarang sudah masuk ke halaman admin area.
Ya, jadi seperti ini ya. Di sini ada modelnya, ini ada dashboardnya, halaman depannya dashboard. Ya, jadi ini ada grafik penjualan 20 hari terakhir. Nanti setelah terjadi penjualan di sini akan muncul grafik. Oke. Ini untuk laporan penjualan hari ini, kemarin, bulan ini dan bulan lalu. Ya, seperti itu ya. Terus di sini ada menu pesanan. Ini adalah menu pesanan dari klien. Di sini ada yang belum bayar, ada yang perlu dikirim, ada yang dikirim, ada yang selesai, ada juga yang dibatalkan. Seperti itu. Ya, di sini ada pesan masuk. Jadi di sini untuk chatting dengan pengguna ya. Jadi pengguna untuk chatting nanti akan masuk sini kalau ada yang chatting. Misalnya mereka pengen tanya harga, itu akan masuk ke sini. Oke, di sini ada voucher promo, jadi bisa disetting untuk voucher promo. Di sini untuk voucher promo itu ada bermacam-macam. Ada potongan harga dan potongan ongkos kirim. Kita tinggal pilih. Mau dikasih persentase atau dalam potongan harga nilai rupiah juga bisa. Oke. Next, ini ada home slider. Ya, ini yang tampilan depan yang tadi ya. Oke, kita copy dulu. Ya, ini tampilan halaman depan yang tadi. Ya, seperti ini ya. Ini untuk home slidernya. Ya, ini di sini. Tulisannya yang ini ya. Slider, shop now, slider ya. Oke, sementara yang untuk yang ini dia, ini iklan itu muncul di sini. Iklannya muncul di sini. Oke, next. Selanjutnya untuk slider mobile ya. Jadi ini akan muncul ketika aplikasi mobilenya dibuka. Ya, seperti itu. Jadi kita tinggal pilih slider dari sini. Oke. Ya, jadi untuk mobilenya itu tinggal sekali bikin aplikasi. Soalnya untuk ganti-ganti slidernya tinggal satu kali, tinggal dipindah aja lewat di admin area sini. Seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya ada pesan massal. Ya, di sini kita bisa pesan massal ke seluruh pelanggan ya. Jadi kita bisa pilih gambar promo, kita pilih waktunya pengiriman, pilih jam. Nanti kita akan pilih tujuan di sini buat semua email, WhatsApp, push notification, email, WhatsApp. Kita tinggal pilih, kemudian sasarannya adalah siapa? Semua pengguna, semua bisa. Jadi ibaratnya nanti setelah jam sekian dia akan kirim pesan ini secara otomatis melalui WhatsApp dan email ya. Ya, seperti itu. Oke. Nanti kita akan bahas di video dokumentasi untuk yang ini. Oke, soalnya ada transaksi di sini. Ya, ini adalah laporan transaksi yang terjadi untuk pembelian user ya. Kemudian ini ada transaksi user di sini. Kita tinggal pilih pengguna, user mana yang transaksi. Oke, kemudian di sini ada penjualan produk. Ini ada laporan penjualan produk di sini. Terus di sini ada daftar produk ya. Ini untuk menambahkan produk. Jadi di sini kita bisa tambahkan produk ya. Kita akan tes satu produk sebentar. Kemudian di sini ada kategori. Seperti ini. Kategori itu akan muncul di sini ya. Ini kategorinya ya. Ini akan muncul di sini. Oke, jadi untuk pilih-pilih produk, member tinggal klik. Dia pengen kemeja, dia tinggal klik kemeja. Dia pengen celana, dia tinggal klik celana. Dia bebas. Jadi mempermudah untuk pencarian produk ya untuk kategori ini. Nanti inputnya di sini. Kemudian sini ada agen dan reseller. Di sini bisa ditambahkan agen, cuma ini masih kosong untuk database-nya, jadi belum ditambahkan. Nanti kalau sudah ada user yang masuk, kita bisa upgrade untuk user tersebut untuk menjadi agen atau distributor dengan harga yang spesial seperti itu. Oke, sini ada transaksi user, baru ada user normal. Ini ada user normal di sini. User normal itu adalah user yang biasa aja. Jadi kita bisa upgrade untuk user normal ini menjadi agen atau distributor atau reseller ya, seperti itu. Sini ada sistem top up saldo. Jadi kita bisa melakukan top up saldo langsung ke konsumen. Ya, seperti itu. Jadi konsumen untuk membeli produk tidak perlu melakukan transfer antar bank. Jadi dia bisa beli produk menggunakan saldonya sendiri. Ya, seperti itu. Jadi ada sistem e-wallet di member area. Jadi dia bisa lakukan top up saldo dan penarikan saldo. Ya, seperti itu ya. Nanti kita bahas di dokumentasi yang ini. Oke, di sini ada testimoni. Kita bisa tambahkan testimoni di sini. Nanti dia akan muncul di sini. Dia akan muncul di bawah sini ya, kata pembeli. Ya, seperti itu ya. Dia akan muncul di kata pembeli. Kita tinggal tambahkan untuk nama, jabatan, komentar. Kita juga bisa taruh fotonya. Oke. Kemudian di sini ada sales proof. Ya, ini nanti akan saya bahas di dokumentasi karena belum ada produk dan belum ada user di sini. Oke.
Kemudian di sini ada blog post. Ya, jadi di sini kita bisa pasang blog atau bisa pasang berita tentang seputaran toko kita. Nanti dia akan muncul di blog sini ya. Dia akan muncul di sini. Blog terbaru ya, seperti itu. Dan bisa lihat semua postingan. Oke, selanjutnya di sini ada halaman statis. Ya, ini untuk rules ya. Itu nanti dia akan muncul di kategori di bawah sini ya. Informasi toko, pengiriman, dan cara belanja. Oke, seperti ini. Oke, next ini ada custom courier. Jadi ini adalah kurir. Jadi ini kurir yang berdasarkan perhitungan di Raja Ongkir Pro. Jadi seperti itu. Jadi semua ini ya, kurir ini berfungsi. Ya, jadi karena website ini menggunakan Raja Ongkir Pro, jadi dia bisa aktif untuk semua kurir. Jadi seperti kita tahu untuk Raja Ongkir Pro sendiri itu sudah bisa aktif banyak kurir, sementara yang paket basic itu hanya beberapa kurir saja yang aktif. Jadi seperti itu. Oke. Dan selain itu juga ini ada kurir dan paket. Kita bisa tambahkan untuk kurir, kita juga bisa custom untuk ongkos kirim. Jadi kita bisa pakai kurir kita sendiri ya. Dan kita juga bisa setting untuk ongkos kirimnya. Kita bisa custom di sini. Oke. Ini juga akan kita bahas nanti. Ya, dan yang akan kita bikin di sini yang paling pertama sekali adalah di pengaturan ya. Ya, di pengaturan sini. Ya, kenapa di pengaturan? Karena ini yang nanti akan menghubung-hubungkan semua dengan halaman member area yang di depan sini. Oke. Ya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah apa? Jadi kita akan merubah dulu untuk informasi umum ya. Kita bisa pilih nama toko kita, untuk slogannya juga, dan ini link untuk download ke Play Store. Jadi kalau ketika aplikasi selesai dibuild dan kita akan upload ke Play Store, itu kan nanti akan muncul link. Nanti link tinggal kita pasangkan di sini. Nanti dia akan muncul banner di sini yang mengarahkan konsumen untuk mendownload langsung aplikasi ini ke Play Store ya. Jadi seperti itu. Oke, itu rulesnya ya. Jadi seperti ini. Oke, jadi untuk langkah pertama saya akan merubah ini semua. Nanti untuk logo-logo yang ini saya akan mengganti dengan misalnya untuk sekarang ini. Jadi untuk website ini cocoknya ini untuk digunakan buat para dropshipper ya. Jadi dropshipper itu kita membeli produk dari orang lain dan kita menjual kembali. Oke, dengan alamat berdasarkan alamat pengiriman dari penjual yang tadi. Jadi seperti itu. Ya, jadi untuk menjadi dropshipper itu sangat mudah. Kita bisa kunjungi Bukalapak, Shopee ataupun Tokopedia. Kita bisa cari toko yang paling banyak orderan di situ, yang produknya bagus. Kita bisa ambil produknya dan kita bisa chatting ke pemilik toko ya. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa menjual ulang produknya melalui website kita sendiri. Nah, jadi seperti itu. Jadi keuntungannya itu kalau di marketplace harganya sudah bersaing gila. Tapi kalau kita menggunakan website sendiri, otomatis tidak ada persaingan harga. Jadi akan mereka lihat itu adalah website kita. Jadi walaupun kita menjual produk orang lain, tapi tidak akan muncul harga yang sama, atau misalnya produk yang sama dengan harga yang berbeda seperti di marketplace ya. Harganya sudah hancur-hancuran. Ya, jadi untuk langkah pertama saya akan bikin dulu toko. Jadi toko ini akan saya tiru untuk toko di salah satu marketplace saja. Jadi kita akan ambil contoh marketplace untuk produk misalnya kecantikan ya. Oke, sini saya akan pilih dulu. Saya akan masuk ke tokopedia.com. Ya, jadi ke Tokopedia. Ya, Tokopedia ini adalah marketplace yang urutan 1 ya. Untuk posisinya itu masih di atas Shopee sama Bukalapak. Oke, kita pilih dulu di sini. Jadi kita akan cari misalnya produk kecantikan ya. Kita akan cari produk kecantikan. Oke, jadi kita akan membuat website untuk dropship ya, seperti ini ya. Ya, jadi karena pembelinya di sini paling banyak ibu-ibu, jadi kita akan menjual produk kecantikan seperti ini. Kita akan cari dulu toko-toko yang penjualannya lumayan tinggi. Oke, kita lihat dulu. Misalnya yang terbaru ya. Ya, yang terbaru. Oke, ini. Ya, ini ada nama toko SK2 Lover Shop. Oke, kita coba buka ini ya.
Iya, kita akan buka. Oke, jadi ini contohnya ya. Ini contohnya sekarang saya akan menjual produk dari SK2 Lover Shop. Jadi seperti ini. Oke. Ya, jadi langkah pertama adalah saya masuk ke akun saya, kemudian saya chatting dengan penjual, saya akan bilang ke dia kalau saya akan buat toko online dengan menggunakan logo dan menggunakan namanya seperti itu. Jadi seperti itu. Dan rata-rata sih mereka setuju. Oke. Jadi langkah pertama yang kita lakukan di sini, kita lihat dulu produk. Ya, saya akan menjual. Jadi contoh kita akan masukkan satu produk ya. Kita akan menjual satu produk di sini. Kita pilih misalnya ini ya. Oke, kita akan menjual produk ini. Harganya 1.325.000. Nanti ini kita bisa copy di website kita. Pertama kita ambil dulu gambarnya. Kita save. Oke, save. Kita akan ambil ini, kita save. Oke. Ya, jadi di sini keuntungannya kita bisa markup harga ya. Jadi misalnya di sini saya akan ambil keuntungan 100.000. Jadi nanti saya akan pasang di website saya itu adalah 1.425.000. Ya, jadi seperti itu ya. Oke, untuk tokonya itu misalnya sekarang saya sudah chatting sama pemilik toko dan sekarang saya bisa menggunakan produknya untuk jualan dan menggunakan logonya. Ya, jadi kita ambil dulu. Nah, di sini kita juga bisa ambil beberapa banner. Ya, keuntungannya adalah mereka sudah sediakan beberapa banner promosi, kita bisa ambil aja langsung. Jadi tanpa harus repot-repot untuk mendesain ulang. Ya, seperti ini kita bisa ambil. Wow, eksistensinya itu web file ya. Oke, nggak apa-apa, ambil aja. Oke, kita ambil juga untuk yang kedua ini. Oke, ini JPG. Next. Oke, kita ambil. Ya, nanti ini kita akan pasang di banner. Oke, kita ambil juga yang ini. Oke, seperti itu. Oke. Oke, sudah. Ini untuk logonya juga kita bisa ambil. Iya, seperti ini ya. Oke, sip. Iya, nanti kita buka lagi di sini, kita akan setting. Ya, jadi untuk logo utama ini kita akan merubah dengan logo yang baru. Nanti di sini kita bisa atur. Jadi kita bisa atur ukuran logo. Kalau saya menggunakan Canva supaya lebih gampang, kita buka Canva. Ya, jadi kalau buat yang mau order Canva, ini yang versi gratis dulu ya. Tapi kalau saya punya versi Pro, nanti kita bisa, versi Pro itu lumayan ya, setahun itu bisa 700 ribuan. Tapi kalau mau yang versi Pro yang 50 ribuan, ya tinggal kontak aja. Oke, sekarang kita akan desain dulu untuk logo depan ya. Kita akan desain untuk logo depan. Oke, kita akan buat ukuran yang lumayan tinggi supaya untuk resolusi gambarnya lumayan bagus. Ya, kita bisa ambil logo mereka, kita juga bisa bikin logo sendiri di sini ya. Oke, jadi contoh saya bikin logo sendiri lah. Bikin logo sendiri tapi dengan nama yang sama. Misalnya SK2 Lover Shop. Oke, di sini juga Canva sudah menyediakan untuk beberapa pilihan banner untuk logo. Oke. Ya, seperti ini ya. Oke, saya akan pilih misalnya ini aja deh. Oke, jadi ini akan kita gunakan buat tampilan logo depan ya. Namanya kita rubah sesuai dengan ini, SK2 Lover Shop. Oke, SK2 Lover Shop jadi sama. Kita bisa juga atur, iya seperti ini. Oke, selanjutnya kita download. Oke, ukurannya yang standar aja 500x500. Unduh.
Oke, selesai. Ya, sekarang kita akan buat untuk halaman yang akan tampil di halaman depan. Yang ini ya, ini dia akan tampil di sini. Kalau ini untuk favicon itu dia akan tampil di sini sebelah web. Ya, ini ya, ini akan muncul di sini seperti itu. Oke, jadi untuk ukurannya, oke, kita bisa pakai ukuran khusus. Ya, ini untuk ukurannya bebas ya, tapi kalau untuk standarnya 127/1000. Oke, buat desain. Oke, kita bisa ambil di gambar dari di sini, kita juga bisa ambil untuk, atau kita bisa buat baru. Oke, terlalu tinggi ya, terlalu besar. Oke, kita perkecil lagi 700. Oh, nggak bisa ya, harus pro. Oke, 700. Kita buat desain. Oke, kita ambil ini ya. Jadi seperti ini, kita tinggal ganti untuk gambarnya. SK2 lovers. Oke, kita bisa hapus untuk ini. Ya, nanti kalau yang sudah gunakan yang Canva Pro ini sudah tidak ada watermark Canva-nya di sini. Oke, kita save. Waduh, harus pakai Canva Pro. Oke, cari yang gratis aja deh. Oke, ambil ini aja deh. Oke, ini hanya contoh ya. Jadi untuk supaya mempersingkat waktu, tetap harus bayar. Ya, oke, kita rubah lagi ya. Kita bikin kecil lagi di sini 600. Oke, kita ambil aja yang foto yang sudah jadi tadi. Kita akan pasang di logo sini. Oke, kita unggah dulu. Oke, misalnya saya akan ambil untuk fotonya ini aja deh. Jadi tinggal sesuaikan di sini. Oke, begini aja. Terus sudah di save. Ya, sekarang kita akan rubah untuk tampilan di sini. Oke, namanya kita ganti. Oke, link belum ada ya. Nanti kita akan bahas soal pembuatan Playstore. Oke, dikirimnya dari mana ini? Oke, Jakarta Pusat. Dikirim dari Jakarta Pusat ya. Oke, Kabupaten Jombang. Ya, jadi di sini kita bisa sesuaikan. Ya, nanti kenapa kita sesuaikan? Supaya untuk perhitungan ongkirnya sama persis. Oke, kita rubah dulu semua. Jakarta Pusat, nomor telepon kita bisa ganti. Oke, jam kerja, nomor WhatsApp juga sama, ganti aja.
Oke, ini line ID, sesuaikan dengan line ID kalian. Email juga sesuaikan. Instagram juga sesuaikan. Facebook juga sesuaikan. Oke, alamat lengkap Jombang. Oke, sekarang kita tinggal pilih untuk temanya. Oke, temanya ini yang menggunakan latar kuning ya, seperti ini ya. Dia menggunakan latar kuning. Kalau kita ganti ke biru, maka dia akan berubah menjadi latar biru ya, seperti ini. Oke, kita rubah lagi ke sini, maka dia akan berubah lagi. Oke, seperti itu. Oke, jadi karena temanya kecantikan, jadi kita akan bikin ini warna pink ya. Oke, kita bikin warna pink. Logonya kita ganti dulu. Oke, logo Five Icon juga kita ganti. Iya, seperti itu. Setelah itu kita save. Ya, jadi untuk hari ini saya akan membahas yang di sini aja dulu. Oke, nanti untuk video selanjutnya kita akan bahas untuk next step. Oke, selanjutnya di sini kita pergi ke payment. Ya, ini kita cek dulu. Refresh. Oke, ini sudah berubah ya. Nanti logonya masuk ke sini. Logo muncul di sini. Oke, jadi sekarang saya akan rubah dulu semua. Sebelum masuk ke payment, kita akan rubah dulu semua. Kita akan rubah yang ini. Jadi kita akan rubah untuk home slidernya. Untuk mengubah home slider, kita hapus dulu home slider yang sudah ada. Ya, yang kita rubah hanya home slider saja ya. Kemudian kita pasang dengan home slider yang baru. Oke, tambah promo, masukkan judul. Oke, di sini kita pilih untuk slider. Ini kita masukkan link promo. Jadi misalnya untuk slidernya berbentuk produk. Jadi untuk link untuk mengarah ke produk tersebut, kita bisa tambahkan link promo di sini. Ya, seperti itu. Ini contohnya seperti ini ya. Kita bisa tambahkan link promo. Oke, untuk promo untuk tayangan kita buat dari kemarin, berakhirnya di sini misalnya sesuaikan aja. Promonya mau berakhir sampai kapan disesuaikan. Oke, misalnya kita pilih foto. Ya, ini sudah ada ya. Saya akan pilih ini. Setelahnya kita save. Ya, nanti dia di sini ya. Nanti setelah kita buka lagi, kita refresh, dia akan berubah begini. Oke. Ya, sekarang untuk shoppersnya sudah berubah jadi produk kecantikan. Oke, kita tambah lagi foto berikut, tambah promo. Jadi formatnya sama. Pilih promo, slider. Ini kita pasang link promo. Dia akan berakhir 2027 Desember 31. Oke, sekarang kita pilih foto. Iya, ini dia. Ini dua ini ya, yang ukurannya sama. Ini dulu satu. Oh sorry, tipe filenya nggak sesuai ya. Ya, dia gagal tadi karena tipe filenya tidak sesuai. Kita balik lagi dulu ke sini. Oh ya, ini yang formatnya yang HTML ya. Ya, yang bisa diupload itu hanya format JPG ya, seperti ini sama ini. Nanti kalau mau pakai yang gambar ini, kita tinggal buat aja ya untuk format JPG-nya. Oke, untuk buat format ini berubah ke JPG banyak sekali caranya. Bisa lewat Canva tadi. Oke, karena untuk mempersingkat waktu kita gunakan aja yang sudah ada. Ini. Kalau ini sudah pasti masuk. Save. Oke, tambah lagi.
Oke, pilih foto. Iya, ini masuk. Oke, maka tampilannya akan berubah di sini. Nanti slidernya ada 3 model, nanti dia geser-geser sendiri. Iya. Jadi untuk slider ini untuk ukurannya bebas ya, tidak dibatasi. Kalau kalian mau yang model yang besar seperti ini bisa-bisa aja, tinggal dipasang foto berukuran besar. Oke, kategorinya juga nanti kita akan rubah ya. Oke, pelan-pelan. Oke, seperti itu. Jadi hari ini saya akan membahas dulu yang di sini ya. Kita akan rubah-rubah ini dulu semua ya. Oke, selanjutnya kita beralih ke payment. Ya, untuk payment sendiri ini ada 4 model. Pertama itu ada sistem COD bayar di tempat. Kemudian ada manual transfer, kemudian ada TriPay, ada Mitrans. Ya, jadi transfer manual ini adalah transfer langsung ke rekening admin ya. Jadi seperti itu. Jadi kita tinggal masukkan nomor rekening kita di sini. Nanti konsumen bisa pilih antara 4 ini. Ya, seperti itu. Oke, ini biaya tambahan COD. Ini untuk merchant kode TriPay. Ya, jadi untuk men-setting ini semua, jadi pertama-tama yang harus kita rubah itu adalah ini aja ya. Jadi untuk COD tinggal kita tambahkan berapa jumlah COD-nya di sini. Jadi COD ini kalau misalnya pengirimannya antar sesama kota ya, misalnya satu kota itu di Jakarta Selatan itu, jadi bisa saling kirim dengan biaya yang bisa kita tentukan sendiri. Ya, seperti itu. Untuk transfer manual nanti kita setting di sini ya untuk nomor rekeningnya. Ya, seperti itu ya. Kita setting nomor rekening, nanti konsumen bisa langsung transfer. Ya, ini untuk payment gateway ya. Jadi payment gateway ini adalah kita menggunakan pihak ketiga ya. Kita menggunakan pihak ketiga. Di sini ada 2, ada TriPay sama Mitrans. Oke, untuk kedua ini kita bisa pilih atau bisa gunakan dua-duanya. Jadi kedua-duanya ini punya keunggulan sendiri ya. Seperti dalam harga misalnya TriPay ini jauh lebih murah dibandingkan Mitrans ya. TriPay lebih murah dibandingkan Mitrans. Nah, untuk Mitrans ini untuk keunggulannya walaupun harganya lebih tinggi di atas TriPay, tapi dari segi fitur dan banyaknya untuk payment itu paling banyak itu Mitrans. Ya, seperti itu. Oke, jadi contoh di TriPay ini nggak ada fasilitas buat pembayaran di Indomaret, tapi di Mitrans ini ada. Seperti itu. Mitrans bisa cover Indomaret sampai Alfamart, ini hanya terbatas di Alfamart sama Alfamedia aja. Ya, untuk Mitrans sendiri itu punya banyak sekali ya untuk pembayarannya. Seperti itu. Ya, untuk men-setting ini semua, jadi yang kita lakukan adalah kita tidak perlu coding ulang untuk strip ini. Tidak perlu kita mengkodekan lagi. Di sini sudah disediakan untuk kolomnya. Nanti kalian hanya masukkan aja untuk kolomnya. Di sini kita masukkan kode merchant TriPay, private key TriPay, API key TriPay sama payment URL untuk TriPay ya, seperti itu. Oke. Kalau di sini hanya masukkan aja untuk SB Meet Server, client key Mitrans sama Snap.js URL Mitrans. Ya, seperti itu. Ya, untuk ini sama aja ya, nggak ada perubahan apa-apa. Jadi hanya ini 2 ini aja yang dirubah. Seperti itu. Untuk server key Mitrans sama server key Mitrans, client key. Ya, untuk ini juga merchant kodenya ini harus dirubah semua. Oh, ini nggak usah dirubah, hanya 3 ini yang penting dirubah. Oke. Ya, nanti karena untuk membahas yang ini agak panjang, jadi kita akan buat video sendiri. Kita akan mulai proses registrasi di TriPay sama Mitrans, lalu kita akan ambil untuk API key-nya ya. Jadi saya akan bikin satu video yang akan membahas spesial tentang ini. Ya, tapi buat kalian yang tidak sabar untuk langsung mencobanya, bisa langsung buka aja untuk websitenya. Jadi ini websitenya bisa kalian akses. Oke, ini tripay.id. Ya, di sini nanti kalian bisa daftar di sini. Ya, nanti setelah kalian daftar, nanti yang akan menghubungi kalian itu adalah dari pihak TriPay sendiri. Seperti itu. Jadi mereka itu yang lebih aktif ya, karena ini termasuk payment gateway baru. Jadi dari TriPay sendiri yang lebih aktif. Mereka akan kontak Anda di WhatsApp dan akan mengarahkan supaya untuk selesai setelah pendaftaran selanjutnya apa yang harus dilakukan. Ya, seperti itu. Jadi bisa tanya-tanya aja langsung ke CS-nya mereka. Dan saya rasa ini satu hari ini bisa nggak sampai 1 hari sih, sejam aja itu bisa kelar semua untuk kita bisa dapatkan akses API key-nya karena disupport langsung oleh CS-nya TriPay sendiri. Oke, yang kedua adalah Mitrans ya.
Ya, ini midtrans.com, kalian bisa daftar di sini. Ini juga lumayan mudah. Ya, jadi walaupun untuk CS-nya nggak seaktif dengan TriPay, tapi di sini lebih mudah lagi ya. Jadi setelah daftar, kalian login masuk ke member area, nanti pilih untuk generate API key ya. Nanti tinggal masukkan ke sini. Jadi sudah ada kolomnya, tinggal dimasukkan. Oke, seperti ini ya. Tinggal dimasukkan di sini. Kalau cuma mau gunakan satu, berarti satunya di nonaktifkan atau sebaliknya. Kalau mau pakai dua-dua, oke, silakan. Oke, nanti kita akan bahas lebih lengkap ini. Kita akan buat video sendiri tentang dua ini. Selanjutnya kita akan masuk ke server. Ya, ini untuk server. Jadi server itu ada dua pilihan login. Pertama menggunakan OTP. Ini SMTP, dan kedua manual secara email ya. Send mail email. Jadi kalau kita pilih OTP di sini, maka konsumen itu nggak perlu ribet. Jadi mereka hanya memasukkan saja nomor handphonenya atau emailnya, nanti akan terkirim untuk OTP-nya. Tinggal masukin kode, langsung masuk ke halaman login. Ya seperti itu. Nah, untuk kekurangannya adalah mereka itu harus input lagi di admin area, di halaman member area. Karena mereka cuma masukkan kode OTP, jadi mereka belum sempat input untuk alamatnya. Seperti itu, belum lengkap. Jadi mereka harus input lagi. Ya, kalau dia menggunakan sistem manual, ya berarti ini dirubah ke send mail. Seperti itu. Jadi mereka tidak perlu login menggunakan OTP, tapi sistem manual. Ya, ini sistemnya verifikasi, nanti akan masuk ke email untuk pemberitahuannya. Mereka tinggal klik link verifikasi, maka itu akan aktif. Ya, di sini untuk kelemahannya itu ribet ya buat konsumen di awal, karena mereka harus memasukkan semua data-data mereka dari nama, alamat, segala macam, kemudian mereka klik save. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau saya sendiri lebih senang menggunakan sistem OTP. Jadi supaya nggak ribet, ini kita bisa gunakan untuk SMTP. Jadi kalau kita menggunakan SMTP ini, dia kirimnya dua. Dia mengirim langsung lewat handphone sama email. Jadi dua-dua langsung masuk. Jadi seperti itu. Oke, di sini kita masukkan untuk pengiriman emailnya. Ya, nanti untuk ini kita akan setting email untuk pengirimannya di hosting, password email sama mail server. Ya, untuk yang studi kasus seperti ini, nanti ada video lanjutan. Jadi video tentang bagaimana kita akan menghosting untuk ini, sekalian dengan kita akan memasang untuk ini dia. Ya, seperti itu. Nanti ini ada video sendiri. Kita akan setting ini. Karena ini lumayan ribet untuk men-setting ini, jadi saya akan bikin video sendiri. Oke, next kita masuk ke pengaturan API WhatsApp. Jadi di sini ada WA, ada WA Blast sama Star Sender ya. Jadi ini adalah WhatsApp Gateway. Ini yang mengirim otomatis ya, ini akan mengirimkan otomatis ke konsumen. Jadi seperti itu ya. Di sini sudah, kalau saya menggunakan WA Blast, jadi yang kalian untuk pengambilan script ini itu sudah ada gratis di sini ya. Ini sudah ada, ini sudah include sama API key dari WA Blast sama domain servernya. Jadi seperti itu. Tapi menggunakan nomor saya sendiri. Tapi kalau kalian pengen gunakan nomor sendiri, bisa aja tinggal daftar ke WA Blast. Ya, jadi dari dua ini, kenapa saya pilih WA Blast? Karena bayarnya itu bisa per bulan. Sementara untuk Star Sender ini bayarannya itu per tahun. Untuk WA ini lebih mahal dari WA Blast. Jadi ini yang termurah, WA Blast. Ya, seperti itu. Oke, ini juga Facebook Pixel ID. Ini nanti setelah kita online kan webnya, baru kita akan men-setting untuk Facebook Pixel. Ya, jadi akan mencatat untuk aktivitas yang terjadi di dalam website. Ya, jadi karena website ini belum diakses, belum dipublish, jadi belum bisa dipasang untuk Facebook Pixel ID. Seperti itu. Jadi kita bisa ambil untuk kodenya, tapi dia tidak akan jalan. Jadi seperti itu ya. Oke, ini API key Raja Ongkir Pro. Ya, ini juga sudah include. Jadi ini kalau kalian pengen peroleh untuk API key Raja Ongkir Pro, itu harus berlangganan 500.000. Ya, tapi dengan mendapatkan script ini sudah gratis, dia tidak perlu mengeluarkan uang lagi. Ini push notifikasi mobile. Ya, seperti itu ya. Ya, ini fungsi untuk WA Blast ya. Nanti dia akan masuk ketika ada member yang daftar. Oke. Ya, ini kita bahas. Terus kita bisa setting nomor WhatsApp kita, nomor rekening kita, dan pengguna. Oke, kita bisa tambah pengguna di sini. Ya, jadi seperti itu ya. Kita bisa tambah pengguna. Oke, sebelum saya close untuk topik hari ini, untuk part 1 ini, part pertama. Oke, kita akan bikin dulu untuk produk ya. Kita akan tambah satu produk dulu sini. Saya klik daftar produk. Saya klik produk baru.
Ya, nanti untuk produk ini kita akan tes untuk beli dan jual. Oke, di sini kita akan pasang untuk ini ya. Pertama untuk mereknya, namanya. Ya, namanya itu kita pasang di nama produk seperti ini. Oke, kode produknya kita bisa pasang untuk kode produknya misalnya SK ya. Misalnya SK 1001. Ini untuk menandakan nama produk. Jadi kalau kita punya 1000 produk, kita bisa pakai kode seperti ini agar supaya kita tidak lupa untuk ingat untuk produk kita ya. Ya, ini sistemnya sistem SKU ya, Stock Keeping Unit. Oke, sementara ini untuk kategori. Jadi ini kategorinya masih begini. Nanti kita akan rubah. Oke, kita ambil dulu ini misalnya, karena belum sempat rubah. Oke, stok barangnya berapa? Misalnya 10. Minimal order 1. Harga coret. Jadi harga coret ini adalah harga yang dicoret ya. Jadi contoh di sini kan harganya 1.325.000. Oke. 1.325.000. Kita akan up harga 1.425.000. Jadi kita bisa pasang. Jadi pasangnya bukan di sini tapi di sini. Harga normal 1.435.000. Ya, jadi kalau kita tidak tambah harga coret, maka tidak akan perubahan apa-apa, yang akan tampil hanya ini saja. Kalau kita tambahkan di sini, nanti di sini harga yang di atas akan dicoret. Misalnya ini untuk menarik pelanggan, kita bikin di sini 1.700.000. Jadi seolah-olah produk ini berharga 1.700.000 dan kita diskon akhirnya menjadi 1,435 juta seperti itu. Oke, di sini kita bisa setting harga reseller. Ya, jadi karena saya mengambil margin 100.000 di sini, berarti saya bisa bagi-bagi. Jadi kalau saya pengen menambah penghasilan, jadi saya bisa menggunakan jasa reseller. Jadi reseller ini kita kasih harga spesial ke dia. Jadi contohnya sini saya akan setting untuk reseller ini misalnya 1.415.000 ya. Ya, saya akan sumbangkan 20.000 buat reseller. Jadi kalau misalnya user normal dia akan mendapatkan harga ini, tapi kalau reseller yang membeli dia akan dapat harga ini. Ya, mereka bisa dapat keuntungan 20.000, di luar mereka bisa up lagi untuk produk ini. Oke. Soalnya di sini ada harga agen. Harga agen juga saya bikin seperti itu ya. Saya diskon lagi untuk harga agen, misalnya diskon lagi. Tadi diskon 20.000, sekarang diskonnya 15.000, jadi sekarang jadi 1.400.000. Oke, kalau kalian mau pakai agen premium juga boleh. Tinggal di turun-turunin harganya. Misalnya 139. 1.300.000. Oke. Kebanyakan. 1.390.000. Distributornya 1.380.000. Ya, seperti ini ya. Ya, jadi misalnya kalau kalian mengambil produk ini langsung dari pabrik, kalian bisa menggunakan reseller sampai dengan 5 level sampai ke distributor. Ya, seperti itu. Ini sistem marketing ya. Marketing yang lebih efektif. Jadi daripada jualan sendiri, mending gunakan jasa-jasa ini. Jadi walaupun margin kita kecil, tapi untuk kuantitinya bisa bertambah tinggi. Jadi seperti itu ya. Ya, ini untuk berat produk ini harus sama. Kenapa harus sama? Karena akan disesuaikan dengan ongkos kirim. Jadi kalau kita isinya asal-asalan, nanti kita bisa rugi. Seperti itu. Misalnya harga berat barangnya itu dia mencapai 1.200 kilo, tapi kita inputnya hanya 1 kilo. Misalnya 1,2 kilo, kita input 1 kilo. Ya, maka di ekspedisi itu akan menghitung 2 kilo dan kita akan rugi 1 kilo. Jadi seperti itu. Oke, deskripsi produknya kita akan menggunakan ini. Ya, jadi ini adalah sekalian apa ya? Nah, jadi ini dokumentasi upload localhost, sekalian dokumentasi untuk pengaturan, sekalian juga dokumentasi untuk kalian bisa jadi marketing tanpa modal ya. Jadi kalian bisa menjual produk orang tanpa menggunakan modal. Jadi mereka yang urus produk, mereka yang sibuk untuk atur stok, kita hanya WA aja, Mas ada yang order, tolong disiapkan antar ke alamat sini, nanti setelah terjadi transaksi kita ambil selisihnya. Jadi seperti itu. Ya, sistem ini sudah banyak sekali digunakan orang. Ya, tapi sistem ini tidak akan jalan kalau kita tidak punya website sendiri. Kalau kita beli di Tokopedia, kita jual lagi di Tokopedia, maka hancurlah kita. Karena harganya di sana saling bersaing. Jadi untuk terpisah dari mereka, kita harus buat toko sendiri. Nanti toko ini bisa kita promosikan lewat media Facebook, Instagram, dan lain-lain. Soalnya kita upload produk.
Oke, 1 2 3. Jadi di sini ya bedanya, kalau di Tokopedia itu hanya dibatasi untuk upload produknya, itu hanya dibatasi sampai 5. Bukalapak juga sama 5. Kalau Shopee itu ada sampai 13 produk. Tapi di sini bisa lebih tinggi dari 13 produk. Jadi kalau produk kita punya banyak variasi. Oke, seperti contoh kalau kita jual produk parfum itu ada sampai 20 variasi wangi yang kita bisa pasang semua untuk gambarnya ini. Tapi kalau dipasang di Shopee itu nggak mungkin, atau Bukalapak atau apa, karena dibatasi. Oke, stok barang sudah. Sekarang oke, kalau sudah semua kita tinggal save. Setelah kita simpan, maka produk kita akan masuk ke sini. Iya, ini dia. Oke, jadi ini tampilannya. Jadi kalau konsumen mau buka, dia tinggal pilih ini ya. Oke, dia tinggal lihat deskripsi. Setelah dia lihat, dia bisa tambahkan catatan di sini. Oke, dia beli produk ya, dan dia harus diwajibkan login ya. Ini karena masih gunakan localhost, jadi kayaknya belum bisa terkirim, tapi saya coba aja. Ini kan sudah 7,4 ya. Saya pakai nomor, kita tes ya. Oke, jadi kita akan tes untuk login. Jadi pertama kita daftar dulu karena belum punya akun. Setelah kita daftar akun, nanti kita masukkan di sini nomor handphone ya. Ya, kita akan coba di sini kalau misalnya masuk ya, karena kalau localhost, jadi kalau misalnya untuk localhost 7,4 kayaknya sudah bisa. Oke, kita tes daftar ya. Oke, saya tinggal tunggu ya. Ini kalau nggak masuk berarti harus lihat hosting. Sih masuk ternyata ya, masuk ya, dia sudah masuk. Jadi ketika konsumen mendaftar, dia akan masuk ke WhatsApp ya, seperti ini ya. Ya, ini ya. Ya, dia akan masuk ke WhatsApp seperti ini. Ya, nanti kita masukkan ini 968276. Sorry. 968276. Iya, jadi daftarnya sesimpel itu. Oke, seperti ini ya. Dia sudah masuk ke halaman webinar ya. Oke, nanti untuk, karena video ini terlalu panjang, jadi untuk sesi hari ini sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut sesi 2. Sesi 2 kita akan lanjut. Jadi kita akan bahas. Jadi untuk video untuk satu aplikasi ini lumayan panjang karena banyak sekali yang harus kita setting. Tapi kalau sudah selesai kita setting, kita bisa dapatkan banyak uang menggunakan aplikasi ini ya, karena sudah komplit semua. Ya, dan ini sudah termasuk toko modern. Oke, jadi untuk video hari ini selesai dulu sampai sini. Terima kasih.